Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat, kita masih bisa bertemu walaupun lewat channel YouTube, video-video channel YouTube ini. Semoga membuat kita makin kuat ya. Nah, kawan-kawan, Abah kali ini akan bahas proses hukum mulai dijalankan oleh pinjol atau pindar ya, pinjol legal atau pindar untuk memproses nasabah yang gagal bayar di Januari 2025. Apa yang harus kita lakukan? Menyikapinya seperti apa? Simak videonya. PMP, yes! PMP, jaya, jaya, jaya. Ojo, kendor. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjaman online pindar baik legal maupun ilegal. Channel YouTube yang tetap konsisten dan komitmen untuk terus mengawal mental kalian semua yang saat ini gagal bayar ya. Nah, kali ini Abah akan bahas seperti tadi di awal video, proses hukum mulai dijalankan, mulai dilakukan di Januari 2025. Bagaimana menyikapinya? Simak videonya sampai habis. Nah, sebelum Abah melanjutkan, Abah mohon bantu support dari kalian dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Dan teman-teman, tidak cukup untuk menonton video channel YouTube ini, Anda harus tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Yang punya Facebook silakan untuk join dan bergabung ya. Nah, kawan-kawan yang punya WA, ini semuanya pasti punya ya. Dan yang punya WA silakan Anda boleh join dan gabung di grup WA PMP Official. Tentu ada syarat dan ketentuannya. Harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini penampakannya. Nah, ini ada yang bilang kaos anti DC. DC ngelihat nasabah menggunakan kaos ini langsung pulang, buru-buru balik gitu. Alhamdulillah. Berarti termotivasi dengan baik ya Anda, dan luar biasa percaya diri ya. Untuk memilikinya hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Nah, kawan-kawan semua dimanapun berada, Anda juga ya setelah gabung di grup WA PMP boleh untuk konsultasi dengan Abah langsung di grup tersebut ya, dengan para mentor lainnya juga, dan silahkan juga Anda untuk sharing apapun permasalahan pinjol kalian. Nah, teman-teman semua, Anda yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh nanti memiliki ini ya, stiker dilarang masuk, stop masuk. Ini untuk mencegah DC pinjol masuk ke rumah Anda. Dan mereka wajib izin terlebih dahulu ke Anda kalau mau masuk ke rumah kalian. Kalau tetap menerus masuk, videokan, rekam, videokan, tapi jangan diviralkan. Simpan sebagai bukti nanti untuk melapor ke polisi karena diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUP dari pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di penjara itu mereka yang menerus masuk tanpa izin dari kalian ya. Jadi DC-DC pinjol yang tetap merangsak masuk ke rumah Anda tanpa izin bisa dipenjarakan ya. Syaratnya harus ada peringatan dulu, ditempel seperti ini di dinding rumah kalian. Untuk memilikinya silakan hubungi nomor ini. Ya, tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Oke kawan-kawan, sekarang saatnya saksikan Abah akan ulas buat kalian makin kuat. Nah, Abah akan bacakan untuk kalian semua. Ini dapat pesan dari teman kita ya. Nah, teman-teman, emang bisa ke proses hukum Pak Haji? Nah, ini pesannya dari 0852 8336 6406. Keluargamu dicurigai memanipulasi data pengajuan pinjaman. Proses hukum ditempuh tim legal Adapundi siang ini dikerahkan. Jadi pengerahan tim legal dari Adapundi, pengerahan tim hukum dari Adapundi. Apakah ini benar? Apakah ini akan terjadi? Saya jawab bahwa mereka pihak dari pinjaman online selaku kreditur boleh dan berhak untuk melakukan upaya hukum. Ya, upaya hukum tentunya di sini perdata. Karena ini adalah ranahnya perdata, bukan pidana. Pidana sama sekali tidak bisa ya. Kecuali ini ya. Kalau mereka melakukan upaya hukum secara pidana itu diduga memanipulasi data, ya, memasukkan data ketika pengajuan, bisa saja terjadi ya. Makanya ini mereka bilang bahwa kami sudah mulai
untuk memproses secara hukum karena Anda sudah memanipulasi data. Pertanyaannya, apakah benar debitur ini memanipulasi data? Sementara pinjol legal, ini pinjol legal. Tentunya sudah diseleksi. Tidak mungkin tidak terdeteksi ya. Pasti terdeteksi yang namanya dokumen yang tidak sah. Dokumen yang palsu. Dan ini nasabah kan banyak banget. Tidak mungkin satu demi satu akan dicek apakah ini palsu atau tidak ya. Seperti itu juga logikanya juga ya. Jadi kalau Anda mendapati pesan seperti ini, abaikan saja, cuekin aja. Kalau mereka tetap terus-menerus ya mengirimi pesan-pesan seperti ini, seolah mereka meyakinkan bahwa mereka itu akan melakukan, ya sudah. Tunggu saja, toh Anda merasa tidak memanipulasi data. Toh Anda tidak memalsukan data. Jadi tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Apa yang Anda takutkan? Ketakutan yang ada saat ini sebenarnya adalah ketakutan yang Anda buat sendiri. Ketakutan yang Anda ciptakan sendiri. Mereka hanya menebarkan ya penagihan-penagihan dengan disertai nada-nada ancaman, ya menurut saya ya sah-sah saja. Selagi itu bukan mencaci maki, selagi itu bukan menghardik kalian, mengkata-katai kalian dan ya sejenisnya. Ini hanya upaya mereka untuk membuat Anda segera bayar. Dengan mereka menyampaikan bahwa kalau memanipulasi data bisa diproses hukumnya, sudah biarin aja, tunggu aja. Apakah mereka benar akan melakukan proses tersebut atau tidak? Toh yang penting Anda kan fine-fine saja, baik-baik saja. Anda saat menyajikan data pun tidaklah data yang tidak sah. Dan semua data yang kalian berikan adalah data yang valid, data yang sesuai, data yang diterbitkan oleh negara seperti KTP, kartu keluarga dan sejenisnya. Nah, disinilah peran penting dari kalian semua, para debitur yang gagal bayar. Janganlah kalian panik. Kepanikan itu akan bermasalah ke depannya. Panik Anda itu justru biang keladi dari semuanya. Sekali Anda panik, maka ke depannya kepanikan episode selanjutnya akan terus ada. Jangan panik. Biasa saja. Gagal bayar ini juga sama dirasakan, dialami oleh teman-teman lainnya, saudara-saudara kita lainnya di luar sana. Jangan merasa jadi korban sendiri, jangan merasa jadi teraniaya sendiri, jangan merasa bahwa yang tidak bayar atau nunggak pinjol itu hanya Anda sering. Ingat, sama ini juga dialami oleh teman-teman lainnya. Cuma bisa kita sikapi dengan cara tidak panik. Panik itu banyak celah yang akan masuk, termasuk celah-celah dari para penipu-penipu yang saat ini memanfaatkan situasi gagal bayar kalian. Situasi gagal bayar bisa disikapi dengan bijak, dengan tenang. Cukup Anda sekarang fokus saja dengan pekerjaan apa yang sedang Anda geluti, dengan bidang usaha apa yang sedang Anda geluti dan kelola saat ini. Terus saja fokus, jangan pernah terpengaruh dengan ancaman dan teror dari pinjaman online. Mereka itu menagih, mereka itu menyampaikan tagihan, mereka itu bekerja. Tentunya ada target. Target mereka adalah Anda bayar. Sementara Anda tidak mampu dan tidak sanggup. Sementara Anda sudah nyerah. Sementara cash flow Anda sudah tidak memungkinkan Anda untuk melakukan pembayaran. Dan Anda sudah gali lubang, tutup lubang, tidak juga menyelesaikan. Stop, selesai. Mau gimana lagi? Ada sanksi hukum, Pak? Ada. Bisa, dan mereka bisa tempuh. Tapi apakah mereka mau melakukan? Ya, belum tentu juga. Karena namanya negara Indonesia negara hukum. Semua perbuatan, semua apapun, itu ada pertanggungjawabannya secara hukum. Termasuk Anda gagal bayar pinjol, bisa kok. Diproses hukum bisa, tapi hanya perdata. Kalaupun pidana, ya mungkin tadi yang saya sebutkan. Memanipulasi data, ya curang dalam datanya, memberikan data yang palsu dan sejenisnya. Ya. Tapi kalau tidak ada, ya Anda berarti hanya bermasalah ya secara hukum perdata. Tidak ada yang lain. Paling Anda juga, paling mentoknya Anda digugat. Digugat server data. Ya, dengan dugaan wan prestasi, ingkar janji. Ya udah itu aja, nggak ada yang lain kok. Jadi jangan terlalu diribetkan hidup ini. Hidup ini simple. Anda terus bekerja, Anda terus fokus, karena harus banyak mulut yang harus Anda kasih makan. Harus banyak perut yang harus Anda kasih makan, kasih nafkah. Jadi jangan berhenti. Jangan stuck berhenti hanya karena Anda diancam oleh pinjaman online melalui Paradise-nya. Oke? Nah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi jawabannya jelas. Bisa mereka memproses secara hukum kalau memang betul Anda memalsukan data. Bisa saja ya. Tapi kalau Anda tidak memalsukan data, tidak melakukan perbuatan-perbuatan menyajikan jasa palsu, artinya Anda hanya bermasalah secara hukum perdata saja. Ya.
Jadi nggak usah takut, biasa saja, tetaplah bekerja, tetaplah berusaha, tetap berikhtiar, jangan pernah Anda ngelamun ya. Nah, ini nih ya, bagi kalian yang merasa sendirian, yang merasa saat ini gagal bayar, stres, pusing, saya hanya menyarankan kalian semua segera tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Abah sediakan di grup WA PMP Official. Silahkan gabung dan join. Syarat dan ketentuannya sudah tadi Abah sampaikan. Ini nih yang merah-merah, silahkan hubungi dan insya Allah admin Abah nanti akan melayani kalian. Oke? Saatnya Abah akan undur pamit, tapi sebelumnya mohon bantu dari feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Alhamdulillah selesai sudah ya. Apa yang Abah ingin ulas buat kalian. Nah, sekarang Abah kasih kesimpulan agar kalian tetap selalu mengingatnya. Tadi disampaikan bahwa akan diproses secara hukum. Karena memanipulasi data bisa saja terjadi. Kalau emang benar itu memanipulasi data. Tapi bisakah itu terjadi ataukah bisa itu terjadi atau tidaknya tergantung dari pihak pinjaman online atau pindarnya mau tidak melakukan proses hukum itu. Karena Anda kalau potensi pidana tidak ada kecuali memalsukan data. Kalau hanya tidak bayar utang, tidak bisa dipenjara atau tidak bisa dipidanakan. Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2 sudah jelas menerangkan. Tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Selesai. Ya, jadi nggak usah diperpanjang lagi, selesai. Jadi Anda nggak bisa dipidanakan. Kalaupun mereka mau melakukan upaya hukum, hanya bisa secara perdata. Paham? Tapi itu belum tentu juga mereka lakukan. Besar pasak daripada tiang. Memangnya berperkara atau menggugat seseorang itu tidak mengeluarkan biaya. Nah, itu biaya yang harus dipikirkan oleh mereka, para pinjaman online ketika akan melakukan upaya hukum. Itu saja yang mau Abah bawakan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum Abah akhiri, seperti biasa, Abah selalu mengajak kalian untuk berdoa. Doa dalam setiap video Abah adalah suatu kewajiban. Untuk mengajarkan kalian juga agar selalu berdoa dalam setiap kesempatan. Bukan hanya ketika kalian kesulitan, ketika kalian senang pun kalian tetap berdoa. Itu akan lebih baik untuk kehidupan kita. Doa Abah pimpin secara Islam, agama yang Abah anut. Yuk teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba-Mu, ampuni hamba yang telah lalai atas perintah-Mu, yang telah lalai atas apa yang Engkau larang, ya Allah. Engkau melarang riba pinjaman online yang sudah membuat kami hancur berantakan. Kami dicaci maki, kami dihina, belum lagi kami hilang pertemanan karena rusak atas teror dan ancaman yang diterima juga oleh mereka. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami. Ini adalah dosa terbesar bagi kami. Dosa telah mengambil riba dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami ingin hijrah, totalitas hijrah. Kami ingin istiqomah untuk meninggalkan riba selama-lamanya dalam hidup kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya. Sehatkan kembali dan pulihkan agar mereka dapat kembali bekerja untuk berikhtiar untuk menafkahi keluarganya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar bekerja sebagai ASN, BUMN, pegawai swasta, ya Allah, jauhkan dan luruskan langkah mereka. Jauhkan mereka dari riba, jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram, jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan yang hina seperti korupsi dan sejenisnya, ya Allah. Ya Allah, berkahi pekerjaannya. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, diambang kehancuran. Ya Allah, jauhkan mereka dari kata bercerai, dari kata berpisah. Utuhkan rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang sudah kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengarkannya. Allah ridho atas setiap doa-doa kita. Allah ridho atas setiap langkah dan niat baik kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi insan yang tetap bermanfaat bagi sesama dan insan yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Abah izin pamit ya. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.
Minum air putih dulu. Mereknya ditutup ya, biar nggak jadi endorse. Bismillah. Nikmat sekali air putih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.